Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya di channel Naufal Mumtaz. Di video ini saya akan memaparkan salah satu budaya, atau bukan budaya sebenarnya, lebih kepada kesenian ya. Ingin memaparkan sebuah kesenian yang ada di daerah saya, yaitu di Kabupaten Tegal, yaitu kesenian wayang santri. Selain untuk memperkenalkan salah satu kesenian wayang santri ini, namun video ini juga untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah Pengembangan Budaya dan Seni PAI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Karena di dalam kesenian wayang santri ini merupakan suatu kesenian yang bukan hanya sekedar kesenian, tetapi di dalam kesenian tersebut terdapat sebuah metode untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat awam gitu kan, agar mudah diterima, dan hasilnya sangat luar biasa, sangat diterima oleh masyarakat awam, dan selain itu juga dapat menghibur masyarakat secara luas. Maka dari itu saksikan terus video ini sampai akhir agar bisa tahu bagaimana sih wayang santri ini digunakan untuk metode dakwah Islam. Check it out. Islam adalah agama yang berisi dengan petunjuk-petunjuk agar manusia secara individual menjadi manusia yang baik, beradab, serta berkualitas. Selalu berbuat baik sehingga mampu membangun sebuah peradaban yang maju, sebuah tatanan kehidupan yang adil, maju, bebas dari berbagai ancaman, penindasan, dan berbagai kekhawatiran. Agar mencapai yang diinginkan tersebut, agama Islam mengenal sebuah prinsip yang bernama dakwah, yaitu sebuah ajakan agar manusia sama-sama menganut agama Islam. Agar apa? Agar tujuan tadi tercapai, yaitu tujuan daripada membangun peradaban manusia yang maju dan berkualitas. Dan dakwah merupakan suatu aktivitas untuk mengajak manusia menuju satu tujuan. Karena itu, dakwah harus dilakukan seefektif mungkin dan seefisien mungkin agar dapat menarik sebanyak-banyaknya manusia untuk bisa menuju satu tujuan yang kita ajak tersebut. Dan di zaman yang serba modern ini, ya kan, banyak sekali media-media yang dapat digunakan untuk dakwah ini. Ya, ada media cetak, ada media elektronik, dan media-media yang lain yang dapat digunakan untuk berdakwah. Dan media yang lain yang dapat diaplikasikan untuk dakwah adalah media kesenian. Karena sangat banyak sekali kesenian yang dapat disisipi unsur dakwah. Maka dari itu, di sini akan dipaparkan bagaimana sih khususnya wayang santri ini bisa dijadikan sebagai media dakwah. Wayang santri ini merupakan sebuah kreasi seni yang diciptakan oleh Ki Entu Susmono, dan beliau merupakan seorang dalang kondang yang berasal dari Kabupaten Tegal dan sudah sangat populer di kalangan masyarakat Tegal dan sekitarnya. Dan Ki Entu sendiri bukan hanya sebagai dalang, namun beliau juga pernah menjabat sebagai Bupati Tegal periode 2013 sampai 2018. Namun sayang, seribu sayang, takdir Allah berkata lain. Beliau sudah dipanggil oleh Allah pada 14 Mei 2018 yang lalu. Kita sama-sama berdoa agar semua dosa-dosa beliau diampuni, serta amal ibadah beliau semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kontribusinya dalam dakwah Islam melalui kesenian ini terus dilanjutkan sampai di masa yang akan mendatang. Dan wayang santri ini juga masih tetap dijalankan oleh salah satu putra beliau, yaitu Ki Haryo Entu Susmono. Ya, bisa disaksikan di YouTube berbagai video beliau
juga sudah banyak. Ki Indus Susmono menamakan kreasi wayang santri ini dengan alasan untuk digunakan syiar atau dakwah Islam. Dalam setiap pementasannya, beliau selalu menyisipkan materi-materi agama Islam ya, yang disampaikan kepada para penonton. Dan setiap mendengar nama dan ada pementasan wayang santri, bagi sebagian warga yang bermukim di area Pantura Tegal, bukan lagi kabar yang aneh. Sudah tentu mereka tidak asing dengan penampilan sosok dalang kondang multitalenta asal Kabupaten Tegal ini. Siapa lagi kalau bukan hasil dari perenungan panjang seorang dalang sekaligus kreator besar abad ini, yaitu Ki Indus Susmono. Wayang santri hadir di tengah dinamika kehidupan warga pesisir Pantura. Wayang santri ini menurut Ki Indus Susmono lahir pada tahun 2006 silam. Dalam perjalanannya kini wayang santri terus diperlukan untuk menjalankan sebuah misi, yaitu membantu para kiai guna menjabarkan kawruh atau pengetahuan agama Islam. Ki Indus Susmono mengakui pada awal lahirnya wayang santri ini bermula lahir setelah ia memperoleh gelar dalang terbaik Jawa Tengah yang diteruskan dengan ajang Festival Wayang Internasional di Bali. Selanjutnya, wayang santri ini merupakan hasil renungan panjang seorang Ki Indus Susmono yang terinspirasi dari fenomena zaman sekarang, yaitu melihat anak-anak yang sudah tidak peka terhadap kebudayaan peninggalan nenek moyang, yaitu wayang. Anak-anak sekarang lebih senang dengan tokoh fiktif dalam cerita film. Dari sinilah Ki Indus Susmono terinspirasi untuk membuat wayang dengan tokoh-tokoh pada film sekarang ini seperti Upin Ipin, Superman, dan juga tokoh-tokoh Indonesia yang lain dan sebagainya. Namun Ki Indus Susmono lebih mengutamakan wayang santri ini digunakan sebagai media dakwah untuk membantu para kiai memberikan pengetahuan agama Islam kepada masyarakat. Dan nama wayang santri itu juga hanya sebuah nama untuk berdakwah, yang tokoh-tokoh serta cerita wayangnya pun layaknya santri yang berada di dunia pesantren. Wayang santri ini dikemas sebagai media dakwah dan disisipi materi-materi ajaran Islam dengan alur cerita serta teknik pementasannya diawali dengan membaca sholawat fatih dan doa Abu Nawas atau lebih tepatnya syair Abu Nawas. Kemudian gending-gending, tembang, dan bahar arut dengan diiringi musik gamelan. Materi yang disampaikan tentang sosial dan keagamaan yang disesuaikan dengan tema wayangan, seperti acara Walimatul Arus, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Halal Bihalal, dan HUT Kemerdekaan. Cerita dalam pementasan wayang santri ini mengambil dari kitab-kitab karangannya para ulama. Salah satunya adalah kitab Durratun Nasihin. Dan ini saya tampilkan salah satu video pementasan beliau di awal-awal ya, yaitu pada pembukaan wayang santri ini yang dibuka dengan sholawat fatih dan syair Abu Nawas. Silahkan disaksikan. Swarga nanging kula boten kiat neraka, mugi Gusti tampi taubatane kula
itulah video pembukaan wayang santri yang dibuka dengan iringan sholawat fatih disertai dengan gending-gending, tembang, dan bahar arut diiringi dengan musik gamelan. Kemudian berikut adalah beberapa tokoh pemeran pementasan wayang santri yang sering dimainkan oleh Ki Hendro Susmono. Yaitu yang pertama ada tokoh Kiai Ma'ruf, merupakan seorang guru dan pengasuh Pondok Pesantren Banyu Bening. Sebagai seorang guru, Kiai Ma'ruf ini memiliki perasaan yang lembut, rendah hati, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi, khususnya terhadap murid-muridnya. Dan kemudian ada tokoh yang bernama Lupit. Lupit ini merupakan tokoh utama, yang mana di setiap pementasan pasti ada tokoh ini. Lupit ini merupakan santri atau murid dari Kiai Ma'ruf yang pandai dalam ilmu bela diri dan rajin beribadah. Karakter Lupit yaitu ceria, kocak, dan penuh dengan canda. Namun dia juga sering menjadi seorang yang bijak. Selanjutnya yaitu Selenteng, ya, merupakan santri juga daripada Kiai Ma'ruf yang menjadi bodoran mengimbangi dialognya Lupit. Karakternya Selenteng yaitu humoris, ceria, jahil, kadang juga jorok dan pandai mencari alasan. Dan Selenteng ini merupakan salah satu pasangan ya daripada Lupit tadi, yang mana di setiap ada Lupit pasti ada Selenteng, di mana ada Selenteng pasti ada Lupit. Itulah Ki Hendro Susmono dalam strategi dakwahnya menggunakan wayang sebagai media dakwahnya. Melalui wayang, Ki Hendro Susmono menyampaikan pesan dakwah yang berisi tentang keimanan, syariah, dan akhlak melalui lakon cerita, gestur atau lenggak-lenggok wayang, dan karawitan. Dalam cerita pewayangan Ki Hendro Susmono membawakan materi tentang sejarah Islam, sejarah para nabi, dan cerita para ulama yang diambil dari kitab karangan ulama, serta dikolaborasikan dengan sholawat yang diiringi musik gamelan sebagai pengiring jalannya wayang santri ini. Selanjutnya dalam pertunjukan wayang santri, Ki Hendro Susmono selalu memberikan materi-materi agama Islam pada alur cerita yang dipentaskan. Pada dasarnya, cerita dalam pementasan wayang santri ini mengenai kehidupan sehari-hari. Ki Hendro Susmono banyak mengambil cerita-cerita dari kitab-kitab yang tidak asing di kalangan santri. Pada pementasan wayang santri, Ki Hendro Susmono mengambil cerita dari kitab Durratun Nasihin. Ki Hendro Susmono menyisipkan materi dakwah yang berkaitan dengan syirik, dan nanti saya akan tampilkan adegan dalam pementasan wayang santri yang mana menceritakan tentang kesyirikan di kalangan masyarakat. Seperti ini videonya. Bisa dekon ke melu nyembah jim kampala primen asal usule. Nong ke dicandeni kak. Apa? Dicandeni kak. Harus apa? Kalau laca kampala kak. Dijanjeni primen. Toke. Toke. Apa? Toke. Kak. Metu. Toke. Suki. Toke kak. Terus primen. Taplene olah toke kak. Apa? Taplene olah toke. Maksudnya primen. Wis tuwe kak. Wis suwe ora suki-suki. Iya kak. Kon maunya pekerjaannya apa? Nang becak kak. Yang becak. Iya kak. Lu nyembah karo kampala, kau nyembah kayu Isdaguri. Ya kau nembak kayu kita kule kak. Oh. Kolak. Kule kolak pinen dong. Oh iya. Ya kok bukan kau bis ya. Iya wis kau tak tinten. Ayo sing nganggo topi hansip. Oke mon. Siap mon. Ya. Kon arane siapa sih? Nyung mon.
Siapa? Nyung. Ya, di adegan tersebut secara keseluruhan yaitu mengenai si Warja bertanya kepada si Supri, kenapa mau menjadi pengikut Kampala dan menyembah pohon Sidaguri? Si Supri menjawab, karena dijanjikan kaya oleh Kampala, tapi sampai sekarang belum kaya juga. Nah, seperti itulah potongan daripada salah satu pementasan wayang santri ini. Dialog di atas juga menunjukkan bahwasanya iman seseorang sangatlah mudah untuk dipengaruhi. Maka agar tidak terjerumus ke jalan yang salah, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman dalam jiwa manusia tidak mudah goyah. Lalu selanjutnya saya akan tampilkan video juga, yaitu salah satu adegan tentang pemberian nasihat dari Kiai Ma'ruf kepada santrinya, yaitu Lupit dan Selenteng. Berikut videonya. Lupit, Selenteng. Dalam Yai. Kena kanggo gawe gambaran anger wong toli matine dalam keadaan orang nyembah karo Gusti Allah. Kue besuke angel ditulungi, ditongakna ya kangelan, sebab ibarate HP diisi pulsa. Anger keimanan kue HP-ne mentari, diisi XL yang mesti mental. Oh ngaten iki Kyai. Iya. Mulane kanggo gawe pedoman kon karo aku kabeh, kuncine swarga kue berarti miftahul jannah. La ilaha illallah wondene. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wondene dalan sing maring surga kue berarti amal soleh. Ya. Muka-muka sing arane salat karo amal soleh mlaku bareng kaya dene amben karo longan. Angger ana amben mesti ana longan. Angger ana amben sing langka longane berarti amben bodol. Salate nyong bisa bodol, fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Naudzubillahi min dzalik. Matur. Di sini bisa disimpulkan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan tidak menyembah Allah akan susah untuk ditolong, dan didoakan pun akan susah. Dan menjadi pedoman kita bahwasanya kunci surga kita yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semoga amal soleh kita selalu beriringan dengan sholat kita, seperti halnya ranjang yang pasti ada kolongnya. Dan di situ juga dibacakan salah satu atau potongan ayat dari surah Al-Maun, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Seperti itu. Begitulah pemaparan dari saya mengenai wayang santri yang digunakan sebagai media dakwah yang dikreasikan oleh almarhum Ki Entus Susmono. Maka mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan kesenian ataupun budaya yang ada di daerah kita, khususnya lebih baik lagi agar bisa digunakan sebagai media dakwah Islamiyah. Dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.